Kita akan lanjut dengan mata kuliah teknologi mobile untuk pertemuan 4, yaitu kita buat 2 aplikasi hari ini atau pertemuan kali ini, yaitu membuat kamus dan aplikasi pembelajaran lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kamus sendiri ini kita akan buat kamus bahasa Ambon. Teman-teman boleh modifikasi dengan kamus apa saja ya, bebas. Jadi ada translate-nya, ada 3 bahasa misalkan ya, jadi bahasa Ambon, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Nah, cara membuatnya masih pakai Android Studio. Jadi kita buka Android Studio, kemudian create new project. Nah, kita pilih empty activity untuk template-nya. Template-nya kita pilih empty activity, kita pilih next. Kita misalkan kamus SI ya. Oke, kita namakan dia kamus SI. Kemudian kita tentukan lokasi simpannya, yaitu di teknologi mobile 21 /kamus SI ya. Jadi ini nama projectnya atau nama aplikasi, ini nama package, teman-teman boleh ubah bebas apa saja ya. Kemudian ini lokasi simpan, bahasa yang kita gunakan masih Java. Ini minimum SDK-nya bisa teman-teman tentukan juga. Kalau sudah seperti ini kita finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya. Oke, dia masih proses Gradle. Nah, di materi di link itu teman-teman untuk gambarnya bisa teman-teman klik di sini ya, di materi drawable, tinggal klik saja untuk download gambarnya. Jadi contoh gambar boleh teman-teman pakai, boleh juga pakai gambar yang teman-teman pilih sendiri. Nah, sambil menunggu kita bisa buka saja ini ya, drawable. Nah, ini saya kopikan saja gambarnya, drawable-nya. Kita tunggu proses Gradle di sini biar tidak error. Masih proses. Nanti kita simpannya di sini ya. Copy filenya atau file drawable-nya kita kopikan ke drive C. Oke. Kemudian user, nama laptop, kemudian Android Studio Project. Kita tadi ada di teknologi mobile 21 ya, nanti di dalam kamus SI. Tapi kita tunggu dulu proses Gradle-nya selesai biar kopinya tidak error ya. SI ya, masih proses running. Oke, sudah beres, kita kopikan saja filenya ke kamus SI, kemudian app src main press drawable ya, kita kopikan atau kita pastikan gambar tadi ke sini, background dan icon ya. Nah, kalau sudah kita lanjut untuk desain main activity-nya, kita masih pakai progress bar atau kita bikin splash screen dulu ya, supaya aplikasinya ya bagus lah ya, tidak langsung masuk ke buka langsung kamus gitu. Nah, kita ke bagian split saja. Oke, kita hapus text view-nya berbentuk teks hello world, itu kita hapus, kita ganti dengan sebuah progress bar ya. Nah, layout-nya kita ganti dengan relative layout. Oke, relative layout. Kemudian kita ganti background-nya ya menjadi BG misalkan ya.
Oke, kira-kira seperti ini. Bisa teman-teman besarkan juga untuk progress barnya, misalkan seperti ini. Oke, jika sudah, kita di bagian Java-nya masih pakai treat saja, ya. Oke, kita kopikan. Kita pastekan ke bagian di bawah layout. Kemudian kita masukkan intent-nya. Nah, seperti cara yang berikut, seperti cara sebelumnya ya, seperti cara sebelumnya. Nah, kita buatkan activity baru namanya menu utama. Jadi klik kanan di package, new, kemudian pilih activity, pilih empty activity. Kita namakan dia menu underscore utama ya. Jadi setelah 3 detik ya, setelah 3 detik main activity ditutup ya, close dan diganti intentnya dengan menu utama. Oke, kita tutup yang sudah beres saja. Kemudian yang menu utama itu dia ya. Nah, kita buat seperti ini saja, kita kopikan tampilannya ya, sama dengan di materi saja. Oke, kemudian kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, saya besarkan. Nah, jadi ada bahasa Indonesia, kita ketikkan ya. Di sini ada text view, ada edit text ya, ada button, text view lagi, edit text, atau ini text view juga ya, text view. Jadi ini ya, ini text. Oke, yang bahasa Inggris juga ini bentuknya edit text ya, edit text, tapi kita batasi untuk editingnya. Jadi nanti kalau di coding sini, nah di bahasa ini di bagian edit text ini ya. Nah, editable-nya kita kasih false ya. Editable yang ini juga kita kasih editable-nya false, yang bahasa ini ya. Supaya apa? Supaya meskipun dia bentuknya teks, edit text, tapi tidak bisa diketik ya. Jadi editable-nya kita kasih false. Ini codingnya ini Android editable false. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita inputkan bahasa Indonesia, kita klik translate, nanti bahasa Inggrisnya apa, bahasa Ambonnya apa, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menu utama untuk kelasnya ini ya, untuk kelasnya ini dia, kita masukkan dulu, kita kopikan saya dulu, nanti baru dijelaskan. Oke, kemudian kita masukkan lagi data kamus di bawah sini ya. Kemudian di bawah tutup kurungnya kita masukkan terjemahannya ya. Kita copy, pastikan. Kita masukkan dulu yang diperlukan, yaitu SQLite database, kursor, edit text. Data kamus ini nanti bentuknya kelas baru ya, nanti kita buat. Ini juga kita masukkan view. Oke, jadi di sini maksudnya adalah nanti kita buat sebuah SQLite database baru ya. Dia bacanya dari kamus, oke, dari database itu, dari file class tersebut. Nanti ini di teks Indonesia, Inggris, Ambon ini berdasarkan yang dari sini ya, ID di layoutnya. Nah, untuk data kamus sendiri kita namakan dia data kamus. Oke, terdiri dari Indonesia, Inggris, dan Ambon. Ini kita buat seperti ini. Jadi identifikasi kalau bahasa Indonesia nanti ngambil dari ID-nya adalah Indonesia.
Kemudian ini buat data kamus untuk buat tabel, generate data ya, untuk menulis di database. Ini dia baca dari teksnya. Nah, nanti ini jika terjemahannya nol ya, tidak ada, maka tidak muncul ya. Seperti itu. Nanti dia baca dari sini. Nah, ini untuk lihat data untuk bahasa Inggrisnya ya. Jika bahasa Indonesianya diketik ada dalam bahasa Inggris, maka diambil dari bahasa ini ya. Jadi kalau ada bahasa Indonesianya yang kita ketik di sini ya, di sini ada dalam database ya, maka dia akan memunculkan katanya yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Ambon seperti itu. Jadi select by ID-nya Indonesia. Jadi fokusnya nanti di bahasa Indonesianya. Untuk jawabannya nanti dilihat di bahasa Inggris dan bahasa Ambon. Jadi dari database kamus, jika Indonesia ada maka English dan Ambonnya ditulis ya. Tapi kalau jika tidak, nanti dia cari lagi dari awal ini. Jika kamus tidak ada, dia cari lagi dari awal. Kalau tidak ada, dia cari lagi dari awal seperti itu. Tapi kalau jawabannya tidak ada, maka dia tulis sini tidak ditemukan. Jadi dia yang ini maksudnya dari awalnya, artinya dia akan mengecek ulang lagi ada tidak. Kalau tidak ada, baru dia muncul ini kata tidak ditemukan. Nanti ini yang ditulis di mana, ini yang ditulis di. Jadi result 1 dan result ini, result dan result 2 itu adalah ID yang nanti kita tulis di sini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Ambon seperti itu. Nah, untuk database-nya sendiri, untuk database kata-katanya itu kita buat kelas baru ya, namanya data kamus. Jadi kita buat kelas baru. Jadi klik kanan di package new Java class ya. Ini dia nih kelas barunya itu data kamus. Kita kopikan ini saja ya. Dia akan ngambil dari SQLite Open Helper karena kita database-nya adalah SQLite ya, bukan MySQL. Kalau MySQL nanti kita bikin beda lagi. Kita kopikan dulu. Harapnya pertemuan tuh bermain tuh bisa. Iya tuh maksudnya ada bilang harapnya bermain. Jadi kita kopikan ini, kita masukkan ke sini, kita importkan untuk SQLite Open Helper ya, konteks, kemudian SQLite database, content value, dan beres ya. Nah, jadi data yang di sini, data-data kamus yang di sini ya, kata-kata yang ada di file menu utama ini akan diambil dari data kamus ini, database yang kita buat dalam bentuk SQLite Open Helper ini, SQLite database ini ya. Nama database-nya adalah DB Kamus. Untuk kolomnya sendiri ada Indonesia, Inggris, dan Ambon. Nah, ini bentuknya adalah untuk primary key sendiri di sini ada ID ya. Jadi bukan Indonesianya tapi ID. Bentuknya ada integer, dia auto increment. Nanti kemudian ada IP data text untuk Indonesia, Inggris, dan Ambon. Nah, untuk data-datanya sendiri, kata-kata itu ya. Nah, ini misalkan saya masukkan seperti ini. Indonesia saya, Inggrisnya apa ya? Ambon. Kemudian masukkan database ini ke dalam tabel kamus ya. Seperti itu. Berikut lagi, Indonesia kita masukkan kata-katanya ya. Jadi kalau kita mau tambahkan lagi, kita tinggal kopikan ini saja ya. Kopikan mulai dari sini ya. Copy, kemudian pastikan ke bawah, nanti kata-katanya ada ditambahkan seperti itu. Jika sudah, kita coba ganti. Jadi ini kata-katanya ada di data kamus ya, untuk kumpulan katanya. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan, silakan tinggal di copy begitu ya. Kita ganti dulu Android manifest-nya. Coba kita ganti ikonnya ya. Nah, itu kita coba build APK.
Kita tunggu proses build APK-nya. Masih proses untuk build APK. Oke. Ya, jika muncul seperti ini kita klik locate untuk membuka file APK-nya. Ini dia, dan kita coba install ke emulator Nox Player ya. Kita tinggal klik, double klik di sini boleh, atau kita klik drag ya, tahan dan lepaskan di Nox Player seperti ini. Kita tunggu proses installnya di sini. Ini dia sementara lakukan instalasi untuk aplikasi Kamus ini. Oke, masih install, kita tunggu ya install complete ya. Kita coba jalankan. Ini dia. Oke, ini adalah splash screen-nya. Oke, ini tampilan kita. Ini teman-teman bisa tinggal geser saja atur. Jadi misalkan kalau kita masukkan misalkan kata sembarang gitu ya, kita translate, nah nanti kata tidak ditemukan gitu. Kalau misalkan saya misalkan ya translate, nanti bahasa Inggrisnya I ya, sambungnya beta seperti itu. Dan kalau saya ganti lagi kamu misalkan ya, itu ya. Jadi teman-teman, yang kata-kata yang muncul di sini itu berdasarkan ada kata-katanya ada di database ini, data kamus ini ya. Jadi kalau tidak ada katanya di sini, maka dia tidak muncul. Nanti tulisannya adalah kata tidak ditemukan seperti yang tadi misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Oke, aplikasi pembelajaran matematika lah ya. Jadi di sini artinya kita akan buat aplikasi, nanti dibagi misalkan untuk bangun ruang apa materinya ya, bangun datar misalkan materinya kayak apa gitu. Nah, cara buatnya kita masih pakai Android Studio. Oke. Kemudian kita klik new project, kita masih pilih empty activity saja. Kemudian kita namakan aplikasinya adalah pembelajaran SI ya, contoh saja. Oke, kemudian kita masih Java, bahasa pemrogramannya, lalu kita finish. Oke, seperti ini. Untuk drivable-nya teman-teman tinggal download di materi di link ya, tinggal di sini aja ya, klik nanti langsung download untuk aset dan drivable-nya ya. Nah, di sini sudah ada. Oke. Nah, untuk drivable ini misalkan untuk background-nya ya, gambar-gambarnya. Nah, ini kita taruhnya ke C, user, nama laptop, Android Studio Project, teknologi mobile 21,
pembelajaran SI, app, src, main, res, drawable ya. Drawable-nya kita kopikan ke situ. Sedangkan aset ini file bentuk HTML ya, supaya lebih mudah desainnya. Nah, itu ditaruh di depan sini ya, di folder main. Jadi folder assets di sini isinya adalah misalkan materi tentang bangun datar. Contoh kita lihat ya. Jadi isinya tentang bangun datar, supaya apa? Supaya lebih mudah ya. Ketika proses panggil tidak text view banyak di materi lah, di aplikasi kira-kira. Jadi semua file yang materinya kita ubah dalam bentuk HTML. Nah, jadi tadi kita sudah buat di Android Studio ya. Untuk projectnya namanya pembelajaran SI. Oke. Nah, kemudian kita sudah melakukan copy file drawable-nya. Kita taruh di folder res drawable ya. Ini gambar-gambarnya contoh. Kemudian kita sudah lakukan juga konversi file materinya dalam bentuk HTML. Kita letakkan di folder assets. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat layout untuk menu awal ya. Nah, ini kita coba buat seperti ini. Jadi untuk splash screen-nya kita ganti saja ininya ya. Jadi kita tidak pakai, dia masih pakai treat juga, cuman dia tidak pakai kita tidak pakai progress bar ya, contoh saja. Jadi nanti di sini kita hapus bagian ini ya, dan kita cuman tambahkan di atas ini seperti ini ya. Oke, jadi ini gambarnya sudah kita tambahkan, misalkan please wait-nya gitu ya, tulisan seperti ini sudah kita tambahkan di gambarnya. Nah, kemudian di bagian main-nya itu yang masih kita pakai treat. Oke, lebih mudah ya. Di bagian layout-nya di bawah kita tambahkan intent juga ya. Nah, setelah treat artinya dia loading atau dia splash screen-nya selama 3 detik ya. Muncul main activity, dia tutup dan membuka activity menu utama. Jadi kita buat activity baru namanya menu utama. Jadi klik kanan di package, new, kemudian activity, pilih empty activity saja ya. Activity kita namakan dia adalah menu utama. Kita finish. Oke, dengan demikian kita tutup ini saja ya untuk yang sudah beres. Nah, di menu utama kita akan desain tampilannya seperti ini. Kita copy saja dulu biar lebih mudah. Oke, kita copy di bawah sini ya. Kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Oke, ini sepertinya image button ya. Ini kita ganti image button. Oke, ini juga image button. Oke, kemudian backgroundnya kita ubah background dengan nama background 2 ya. Ini di atas Android titik ganda background kita ganti dengan background 2 ya. Untuk posisinya kita bisa geser. Oke. Ya, teman-teman tinggal geser saja posisinya. Misalkan kita atur seperti ini ya. Contoh tampilannya saja seperti ini.
besarkan sedikit. Oke. Nah, kita misalkan seperti inilah ya. Nanti tinggal diatur lebih rapi lagi. Jadi yang button kita ganti semua bentuknya image button. Nah, kemudian untuk menu utama di kelasnya sendiri itu kita masih menggunakan activity dan intent ya. Jadi kita masukkan implements dulu. Oke, di atas ini. Kemudian kita identifikasi untuk materi buttonnya ya. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian di bawahnya untuk proses kliknya ya. Oke, kita copy dulu. Kita masukkan untuk widgetnya ya, view, kemudian intent. Oke, kemudian alert dialog, dialog interface. Oke, beres. Nah, di sini ada 3 pilihan atau 4 ya, 4 pilihan di sini, yaitu ada materi, ada soal, ada bantuan ya, ini dan keluar ya. Seperti itu ada 4 button. Nah, dengan fungsinya seperti ini, jadi kalau kita klik materi, maka dia akan menjalankan atau membuka kelas materi atau activity materi. Bantuan demikian ya, soal juga demikian, dan untuk keluar kita pakai alert dialog saja. Dia mau keluar, jika keluar maka dia menutup menu utama seperti itu ya. Oke, jika sudah kita akan buat kelas baru yang gampang yaitu bantuan dulu ya. Nah, untuk bantuan sendiri kita masih pakai web view, jadi kita bisa lihat di bagian aset sini ya. Nah, ini ada bantuannya sudah kita buat dalam bentuk HTML biar lebih mudah desainnya. Jadi kita buat activity baru namanya bantuan. Klik kanan di package, new, kemudian activity, pilih empty activity. Kita namakan dia adalah bantuan. Kita klik finish. Oke, di sini bantuan sudah. Nah, untuk layoutnya ya, untuk file XML-nya kita pakai web view dan kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Jadi relative layout. Nah, kemudian untuk filenya ya, file Java-nya ini kita tinggal manggil dari URL bantuan file di asset ya. Jadi di sini tambahkan web view. Oke, jadi dia nanti manggil file di aset ya, folder aset, kemudian nama filenya adalah bantuan.html. Jadi dia manggil file ini ya, bantuan.html ini. Demikian bantuan beres ya. Nah, selanjutnya kita buat materi ya. Materi ini kita buat dalam bentuk list view ya, supaya lebih bagus seperti ini ya, list view. Jadi kita buat activity baru, klik kanan di package, new, kemudian pilih activity, empty activity. Oke, kita namakan dia materi. Oke, kita sesuaikan dengan nama ini ya. Kita finish. Kemudian untuk layoutnya kita mulai dari layout saja. Kita ke bagian split. Oke, klik split, kemudian kita ganti list view dan kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Oke, sehingga tampilan seperti ini. Oke, ini ya. Oke, kemudian untuk di bagian materi masih sama seperti yang latihan sebelumnya ya.
Jadi kita identifikasi dulu listnya itu apa ya. Di dalam listnya materinya atau tulisannya apa saja. Oke. Di sini pilihannya adalah bangun datar, bangun ruang dan seterusnya ini ya, sampai button kembali. Nah, kemudian untuk isi proses klik di dalamnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita tambahkan array adapter ya. Adapter view, dan intent tentunya ya. Untuk proses kliknya pindah ya. Jadi ada bangun datar, bangun ruang, bilangan pecahan ya. Operasi bilangan pecahan, satuan ukuran dan seterusnya sesuai dengan pilihan ini ya. Dan yang terakhir itu adalah klik materi untuk kembali ya, tulisan kembali ini. Oke. Di bagian kembali, ketika klik kembali dia akan kembali ke menu utama. Oke, kemudian kita buat dulu bangun datar, kita contoh saja satu ya. Mudah, kita bangun datar, kita sesuaikan dengan ini ya, dengan nama kelasnya ini, nama activity-nya. Jadi jika klik bangun datar, maka dia akan menjalankan activity bangun datar. Jadi kita buat activity baru, pilih empty activity, namanya adalah bangun datar, kita finish. Nah, untuk layoutnya, oke, di sini kita masih pakai web view. Biar lebih mudah, ganti relative layout. Nah, untuk bagian kelasnya kita masih menggunakan web view ya, supaya lebih gampang. Kita copy bagian sini, kita tambahkan web view. Nah, ini untuk bangun datar, kita sesuaikan dengan nama file di sini di assets ya, bangun datar. Oke, untuk bangun ruang juga sama ya, dan seterusnya sampai di bawah. Oke, jadi untuk sebentar saya hapus ini aja dulu ya. Oke, saya hapus ini saja dulu biar kita batasi satu saja dulu ya, untuk bangun datar saja contoh materinya. Oke, kemudian kita buat soal ya. Jadi untuk yang lainnya ya, untuk materi yang untuk proses klik yang di sini, untuk proses klik bangun ruang, bilangan pecahan, langkahnya sama dengan cara membuat bangun datar tadi ya. Kemudian kita akan pindah ke berikut yaitu soal. Oke, jadi klik kanan, new activity, pilih empty activity, kita namakan dia soal. Kita tutup saja kelas menu utamanya. Oke, ini. Nah, untuk soal kita juga pakai list view. Oke. Kita ke bagian split. Jadi soalnya kita bagi ya, untuk bangun datar sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi layoutnya jangan lupa dirubah menjadi relative layout. Untuk soal ini masih sama pilihan, untuk pilihan list view-nya ini kita ganti dulu background-nya ya. Android ganda background, misalkan dia pilih background 4 ya, contoh. Materi tadi misalkan background ganda background, misalkan background 2 contoh ya, background 5 ya, contoh ya. Add drawable background 7 lah, contoh. Ini misalkan seperti ini ya. Oke, ini bangun datar sudah kita tutup. Untuk materi juga sudah. Nah, untuk soal, nah sekarang untuk list soalnya ya. Untuk list soalnya kita sama dengan yang materi, cuma isinya yang berbeda nanti. Oke, seperti ini. Jadi ada list view soal untuk bangun datar sendiri ya, bagian-bagian materinya itu dibuat terpisah.
kemudian kita kopikan untuk proses activity dan intentnya ya, test kliknya itu kita masukkan dulu array adapter, adapter view dan intent. Nah di sini ada soal untuk bangun datar, soal untuk bangun datar, untuk bangun ruang sendiri ya. Nah kita batasi untuk satu jenis soal saja ya, bangun datar saja contoh. Nah ini kita buat activity baru namanya bangun datar soal, jadi soal-soal tentang bangun datar ya. Nah ini kita hapus yang lain saja kecuali yang 9 ya, kita kasih back kembali saya pakai. Nah, kita buat activity baru namanya bangun datar soal. Bangun datar soal, klik kanan, new activity, pilih empty activity. Kita namakan dia bangun datar soal ya, bangun datar soal ya. Oke, ini. Nah, untuk tampilannya kita buat seperti ini contoh. Oke, kita kopikan dulu. Kita ganti layoutnya menjadi linear ya. Oke, ada scroll view. Ini soal nomor 1. Oke, ini soal nomor 2. Nah, spinner di sini teman-teman, spinner ini adalah bentuknya seperti combo box ya, di Java itu combo box. Jadi nanti ada klik pilihan muncul ya. Jadi ada anak panah ke bawah. Nah, itu baru diklik muncullah pilihan option ya. Seperti itu. Oke, ini soal nomor 1, soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 3 dan seterusnya. Ada button hitung untuk lihat jawabannya ya, untuk nilainya sorry. Seperti ini nanti nih tampilannya. Oh, ternyata dia pakai relative layout. Kita coba ubah. Ini relative layout. Oke. Nah, kita akan coba buat soalnya. Kita copy dulu. Kita identifikasi di atas ini ya. Kemudian di bawah layoutnya kita masukkan ini ya. Kita copy kelebihan 1 sebelumnya. Kita tambahkan dulu file-file yang diperlukan ya. Text view, spinner, button. Nah, di bawahnya lagi array adapter, adapter view. Kita tambahkan view juga. Item select, item listener. Oke, kita naikkan ini. Dan intent. Nah,
jadi di sini maksudnya adalah ada indeks 1 sampai 10 ya. Kemudian ini untuk jawaban nomor 1 sampai nomor 10. Ini untuk text view soal 1, soal 2 ya. Ini tulisannya ada di sini. Ya, ini pertanyaan nomor 1. Pilihan jawabannya adalah misalkan A persegi, B persegi panjang, C segitiga ya. Jadi kita identifikasi pilihan jawabannya. Sedangkan yang 1, 3, 2 ini ya, ini adalah kunci jawabannya ya. Sedangkan soalnya kita tulis berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Sedangkan kalau ini 1 ini jawabannya A, oke. Nomor 2 misalkan jawabannya C, ya 3 itu C, oke. 2 itu D dan seterusnya ya untuk masing-masing soal. Nah, sedangkan soalnya ini untuk spinnernya untuk pilihan jawabannya, oke. Nah, ini soalnya ini BA, ini soal tadi yang saya bilang ya. Soal nomor 1, rumus keliling ya. Soal nomor 2, soal nomor 3 sampai soal nomor 10. Ini bisa di bawah, bisa di atas, tidak ada masalah ya. Bisa di sini, bisa di samping, di atas ini juga boleh, tidak ada masalah itu. Oke, jadi ini soalnya, ini pilihan spinnernya, oke. Yang lain ini cuma pilihan, jadi ini sama saja ini ya, pilihan nomor 1, pilihan nomor 2 saya sudah pisahkan jarak ini ya. Nah, itu untuk posisi pilihan untuk spinner pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, soal nomor 2, soal nomor 3 ya. Jadi ada 10, berarti kita punya 10 array adapter untuk pilihan jawaban dan soal. Oke, nah ini untuk perhitungannya ya. Indeks 1 sampai 10, oke. Ini untuk hitung poinnya. Jika jawaban ini soal nomor 1, 2 ya, jika jawabannya A, oke. Itu benar misalkan ya, kalau dia sama dengan A benar, maka benar. Jika 2 itu B ya. Jika 3 C itu sesuai dengan yang di atas ini nih ya. Yang paling atas ini nih. Ini ya, 1A, 2B, 3C ya. Itu ada di sini ya. Contohnya sini. Oke. Tapi kalau tidak ada jawabannya kosong ya, maka ada ditulis tidak dijawab. Nah, untuk perhitungan nilainya ya, untuk perhitungan nilainya ada di kelas nilai ya. Jadi kita akan buat activity baru namanya nilai ya. Kita buat activity baru namanya nilai. Jadi klik kanan, new, kemudian activity, pilih empty activity saja. Kita namakan dia nilai. Oke, seperti ini. Nah, untuk layout tampilannya kita coba copy dulu ya. Jadi ini untuk melihat jawabannya benar atau benar berapa, salah berapa gitu ya. Kita scroll view. Ini jawaban nomor 1, jawaban benar berapa ya? Yang ada di sini. Oke. Untuk kelasnya kita akan hitung ya. Kita kopikan dulu. Kita identifikasi variabelnya, yaitu ada integer hasil ya, dan text view nilainya, jawabannya ya. Kita masukkan ini. Oke. Kemudian di bawah kurung kurawal ini kita enter saja. Kemudian kita masukkan. Oke, seperti ini kita tambahkan intent, tambahkan view. Ya. Oke. Jadi kalau jawabannya benar nilainya 10 ya, tambah 10. Itu ada di bagian bangun datar soal ya. Hitungnya langsung situ. Coba ganti ikonnya sekalian.
Oke, kita coba lakukan build APK. Masih lakukan Gradle APK, tunggu. Jadi kita masih lakukan satu saja ya. Kalau teman-teman mau lanjutkan, itu ada di materi, langkahnya sama saja ya. Ini nomor 11, 12, 15, 16 materi lain ya. Untuk soal juga sama seperti itu. Kita klik locate, membuka folder APK-nya. Ini dia, dan kita lakukan instalasi pada Nox Player atau emulator. Drag drop saja. Ini dia contoh. Nah, install komplit. Kita coba buka. Ini dia ya, splash screen kita. Kalau mau tambahkan progress bar silahkan ditambahkan. Ini contoh. Oke, ini menu utama. Jadi ketika kita klik bantuan, jadi dia manggil folder file aset bantuan ya. Ini dia bantuan, silahkan pilih menu dan seterusnya. Oke, kita back lagi. Kemudian misalkan kita klik materi, pilihannya adalah list view. Oke, banyak nih. Tapi yang kita tadi punya hanya kembali dan bangun datar ya. Nah, kita klik bangun datar. Nah, ini materi tentang bangun datar, kira-kira begitu ya. Itu, kemudian kita back lagi. Kita klik kembali, dan kita klik soal ya, bagian soal yang tadi. Nah, ini beberapa pilihan, cuma kembali saja dan bangun datar. Kita coba bangun datarnya, soal-soal bangun datar. Nah, ini dia nih, soal nomor 1. Pilihan jawabannya ini yang saya bilang spinner tadi ya. Klik misalkan persegi, contoh ya. Ini misalkan berapa luas ya. Jika sisi 4 berarti 16 ya. Ini panjang 10, 5 ya. Berarti luas segitiga 1/2 kali alas kali tinggi gitu ya. Jadi misalkan 25 ya. Ya, misalkan kita hitung berapa saja ya. Misalkan contoh saya tidak hitung lagi. Kita coba jawab saja. Oke. Misalkan kita jawab saja. Nah, ini kalau kita klik hitung, maka ini jawaban Anda benar ya. Nanti nomor 5 salah ya. Saya jawab B, harusnya A. Ini benar, ini salah. Saya jawab A, harusnya C, dan seterusnya. Oke. Nah, nilainya 60. Seperti itu. Kita klik selesai, balik lagi ke menu utama atau di bagian soal ya, pilihan soal. Ini sesuai dengan yang ini tadi di bagian nilai ini.
finish, sistem exit. Oke, kembali intent, dia buka soal ya, benar ya. Jadi ketika kita klik selesai, maka dia buka kelas soal, sehingga tadi muncul soal seperti itu. Jadi untuk yang soal-soal bangun ruang dan seterusnya bisa teman-teman lakukan juga ya. Sampai kembali. Untuk materinya juga cara buatnya sama seperti yang bangun data.